Perjalanan pertama kita. Checking kapal. Pengisian bahan bakar. Satu, dua, tiga, monggo. Ayo bro. Hari ini saya akan melakukan pengetesan individual test terhadap VHF Marine STR 6000A merek Samyong di kapal Sanus 19. Sanus 91 misalnya 99. Sanus 99. Ya. Pertama kita tekan menu. Ya. Kemudian kita tekan nomor 3 atau individual call. Enter. Setelah itu kita masukkan address atau MMSI-nya 525 Guys, lagi acara. Setelah kita masukkan, Apa ini namanya ini? kita langsung ke Jalan-jalan sambil belajar ke ceritanya. channel yang akan kita gunakan untuk komunikasi, yaitu channel 70. Ini 70 tapi di sini channel 7000. Setelah itu kita transmit, Kita call, panggil. kita call. Nah, kita lihat. Guys, bunyi guys ya. Ini tadi dilaksanakan oleh ini Mas Rusdi. Nah, fungsi dengan baik. Sekarang kita clear ini. Stop. Kita pastikan yang ini juga bisa manggil ke sana. Jadi kita bisa memastikan bahwa di kapal ini untuk DC VHF-nya berfungsi dengan baik. Ayo, laksanakan lagi. Kita tekan menu, tekan individual test, menyelesai. Channel Oke, fungsi dengan baik ya. Nah, sekarang ini kita stop. Sekarang pengetesan dilaksanakan oleh sampean ya. Siapa jenenge? Aji Aji. Oh, Aji. Aji siapa? Surat Maji. Oh, Aji Surat Maji. Wis, Saya. selamat siang. Saat ini kami akan mengetes VHF Marine STR 6000A di KM Sabuk 99. Pertama kita pencet menu. Selanjutnya kita arahkan ke individual call, baru kita enter. Lalu kita masukkan address itu 525 1010 57. Selanjutnya kita arahkan menu ke work channel, enter. Kita masukkan channel 7000. Ayo. Salah berarti. Lagi. Di sini. 7000. Lima dua lima Jangan sampai salah masukkan nama mesinnya.
525 kosong 101 525 101 Lalu kita arahkan ke box channel 7000, lalu kita enter. channel boxnya itu 70 ya, cuma di situ ada poinnya mungkin 000 supaya bisa. Baru kita Ah, salah ini. Coba bangun, ayo bangun, bantu bangun. 25 Bantuin. 7 Mana? box channel ya 700. Dia kasih ke bawah, nggak di enter, kasih langsung ke bawah. Habis 7.000. Iya. Yes. Nah, Bangun ya. Ganti bangun. Ayo, bangun. Yuk. Ini kopi nih sopo iki? Shooting anu kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saat ini saya akan mencoba tes VAF Marine. merek sama. Untuk VAF kita akan tes individual test. Jadi dari VAF kapal ada dua, satu ada yang di sini dan satu ada yang di sebelah. Jadi kita itu akan transit ngetes dari VAF yang satu dan VAF yang lain. Jadi khususnya apakah ini berfungsi dengan baik antara dua VAF ini. Oke, pertama kita tekan menu, kemudian kita arahkan scroll itu ke individual call, kemudian kita enter. Ya, di situ ada address alamat. Nah, address ini kita isi MMSI. Nah, berhubung saya saat ini berada di kapal Sabuk Nusantara 99, kode MMSI di atas kapal itu 525101057. Nah, kita masukkan ya. Untuk addressnya 525101057. Ya. Kita arahkan ke bawah lagi. Nah, di situ ada kategori kita, karena kita tes ini ada kategori rutin, ya kan? Sudah ada macam-macam, kita kasih ke kategori rutin. Untuk worksheetnya atau channel kerjanya kita di channel 70 ya. Karena di sini sistemnya ini itu ada 4 digit, jadi kita ketiknya itu 70 tambah 02 kali 00. Nah, setelah itu kita akan terus scroll ke bawah, di situ ada transmit. Nah, kita klik enter di transmit, enter, di situ ada send DSC ya. Di atas DSC-nya send, oke kita enter. Nanti setelah kita enter, nanti di sana atau di VAF sebelah itu akan bersuara. Nah, setelah kita enter ya. Ya. Nah, ya. Setelah kita mendengar atau alarm itu, kita lihat di sini. Oh, kita suruh di sini ada message-nya. Kita channel 70 atau kerjanya. Kita di sini clear. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, udah untuk VAF sudah ya. Nah, sekarang saya mau tanya ini, untuk VAF ini berapa ini tegangan yang dibutuhkan supaya bisa nyala ini? Alat ini komponennya apa aja? Antenanya ada berapa? Antenanya Ada berapa antenanya? satu yang di atas itu. Satu. Kan tiap VAF satu antena. Antena itu ada dua, satu DSC, satu transmitter. Waduh, ini tutup lagi ya. Satu DSC, satu transmitter. Itu antenanya. Untuk power supply-nya, nah untuk power supply-nya itu ya apa namanya? Tergantung. Jadi kita sesuaikan di bukunya itu berapa untuk tegangannya. Ada yang VAF itu pakai 24 volt, ada yang 12 volt.
Jadi kita harus tahu mereknya apa, tipenya berapa. Di situ kan ada manual booknya ya. Jadi bisa apa namanya? Kita bisa tahu ini membutuhkan power supply berapa volt yang dibutuhkan, 12 atau 24. Jangan sampai salah. Sampean punya VHF-nya yang 12 volt, sampean pasang 12 volt, 24 volt, terbakar nanti. Yang antena itu tadi transmit sama Antena itu DC. transmit sama DC. DC itu sendiri. VHF itu antenanya 2. yang transmit antenanya di mana? Ya sama di sini, jejer biasanya kalau di atas. Dia jadi satu tetap dari sini. Coba itu dipastikan dibuka dulu. Enggak, tolong dibuka. Kita cek koneksinya bener nggak? Atau dia cuma oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guys, jadi saya jelaskan ya. Saat ini tadi kan sudah VHF. Nah, kita mencicil ini. Kita dikasih waktu 1 bulan dalam rangka untuk apa namanya, supaya sampan-sampan ini nanti tahu apa yang bisa bekerja dengan baik sesuai harapan dari perusahaan ketika ini tentunya ya kan. Saya sekarang menjelaskan tentang alat navigasi AIS ya, Automatic Identification System. Kebetulan AIS yang kita bahas ini mereknya Sanyo ya, S130A tipenya. Jadi sistemnya itu seperti ini. AIS ini bisa menyala. Jadi dia ada power supply. Nah, power supply ini menggunakan tegangan DC 24 volt. Nah, tapi kalau yang standar marine itu power supply-nya itu inputan AC 220, inputan DC 24. Outputnya yang disuplai untuk ke monitor dan transponder itu adalah 24. Nah, jadi ini layarnya ya. Nah, dari sini kita lihat untuk power supply-nya yang 24 volt. Mudah-mudahan ada power supply-nya. Kayaknya sih nggak ada ini. Jadi kebetulan di kapal ini menggunakan power supply langsung dari navigasi kapal ya. Navigasi kapal. Jadi 24 volt. Nah, untuk transpondernya adalah ini Mas. Ini transponder. Ini transpondernya. Jadi dari tegangan itu 24 volt masuk ke sini ke transponder ya, ke transponder. Nah, dari transponder ke antena. Ini kabel antena, ini kabel GPS-nya ini. AIS ini memiliki 2 buah anten. Jadi antennya 2. Untuk GPS itu adalah untuk nerimanya dan pemancarnya. Ya. Jadi dia ada 2. Ini kabelnya GPS cukup kecil aja kan. Nah, pemancarnya kabelnya kan besar. Jadi kalau ada kerusakan, umpamanya bisa ngirim atau nggak bisa nerima, nah itu apanya? Berarti kemungkinan yang kita lakukan pengecekan adalah antena GPS-nya. Antena GPS-nya yang kita cek. Umpamanya bisa nerima tapi nggak bisa mancar. Kapal lain nggak bisa nggak bisa nerima AIS kita, AIS nama kita. Itu berarti transmitternya. Yang paling gampang yang kita lakukan adalah kalau kita mungkin teknik kurang atau apa ya, ini sekedar perawatan, itu kita cek dulu kabel koneksi TX yang dari AIS ini ke atas. Itu kita cek, kita pastikan kabelnya, koneksinya. Nah, itu mungkin ada yang putus atau longgar. Itu adalah pemecahan untuk tidak bisa ngirim. Jadi kalau transmitnya. Nah, untuk antena GPS-nya itu biasanya bundar dia, GPS antena bundar. Itu antena GPS-nya.
beda-beda sih AIS ya, apa namanya, untuk antenanya yang JRC juga beda, untuk apa namanya Furuno juga beda. Jadi kita sesuaikan dengan merek dan tipenya, tapi sistemnya kan yang penting AIS kita berfungsi dengan baik, kapal lain bisa menerima kita, kita bisa menerima dia, itu aja. Jadi untuk pengecekan itu yang pertama yaitu tadi power supply-nya pastikan kalau 24 ya 24, jangan sampai berkurang tinggal 18 apa 15 volt. Itu mempengaruhi transmitter atau cara kerja AIS tersebut. Jadi harus benar-benar toleransinya ya antara 24 volt sampai 26 volt. Terlalu tinggi juga rusak ke LCD juga, ke perangkat. Itu untuk sistem kerjanya seperti itu tadi. Kadang itu kita apa namanya, kita kadang-kadang kan harus jeli lah ya, jangan-jangan AIS itu kapal yang kita baca yang rusak, bukan kapal kita yang rusak. Kadang-kadang seperti itu, karena apa namanya, harus saling menunjang antara lawan untuk kita monitor dengan apa, dengan kita. Jadi tahu-tahu sana transmitnya yang rusak, kita udah bingung, wah ini aja nggak bisa nerima. Kita pastikan dulu dengan kapal lain atau stasiun lain. Nah, kalau memang benar-benar kita yang mengalami ya kita cek seperti tadi ya. Jadi pastikan, intinya pertama kali itu ya tegangan itu harus nomor 1. Itu makanannya itu kalau nggak beres, perangkat itu juga cepat rusak. Kekurangan makan ya kurus kayak saya ini, kalau makan ya kayak ini gede ini. Nah ini makannya banyak. Seperti itu aja. Apa yang dimakan itu baik ya, alat itu akan baik. Sama kayak manusia, yang makanannya sesuai ya bagus kesehatannya, nggak cepat rusak. Kalau over ya pasti sakit-sakitan, kayak stroke atau apa, banyak makan. Seperti itu teman-teman. Jadi ini yang dari tegangan tadi itu masuk ke transponder ya kan. Nah dari transponder itu ada koneksi anten yang untuk mancar. Nah sama dengan yang ke sini, ini juga dari transponder ini ada koneksinya ke apa ya, kayak soket kabel data lah, untuk ngambil tegangannya dia dari transponder. Ketahuan teman-teman, untuk yang apa Samyong ini ya, Samyong ini saya kasih tahu kalau ada masalah kita cek dari sini aja. Sini mas, ini tolong di video yang jelas ya. Nah ini jangan di center. Nah ini on, ini adalah menggunakan power supply ini ya. Ini power supply-nya ini berarti masuk ya kan. Nah statusnya warnanya green, hijau ya, bahasa Inggrisnya green ya. Oh ya bener. Nah RX nya bagus, ini warnanya green ya. Ini ciri-cirinya. Ini kalau ada masalah di sini juga ada masalah. Jadi kalau mempunyai alat merek Samyong, AIS Samyong, nah itu aja kita perhatikan. Ini TX nya ini mancar, kedip dia, merah mati, ada tanda dia. Nah ini kan merah nyalanya, kena nggak? Kena merahnya. Nanti dia ada jedanya. Nah itu mancar ya. Oke, udah paham ya? Sementara itu, nah kalau mau bikin aksesoris, di sini ada namanya pilot plug. Nih tak kasih tahu. Nah, ini pilot plugnya nih. Ini adalah ada tulisannya di pilot ya. Nah ini power supply. Ini yang dipasang di display ya. Ini display, ini ground. Ground ini penting sekali, harus dipasang. Nah, ini yang merek apa ini ya? Kontak ya. Jadi ini adalah mengeluarkan router ini. Jadi kreatif ini nakodanya di sini. Jadi dia modal ini, beli sendiri ya.
Jadi kalau mau aksesoris kapal kita dianjurkan pakai kayak wifi dari jauh tahu, umpamanya nakoda nonton TV umpamanya, nah, dia bisa lihat di kamar kapalnya jatuh kanan apa jatuh kiri. Nah, terus ada kapal aja apa aja di sekitarnya bisa dimonitor dengan jarak sesuai dengan jangkauan daripada router ini. Nah, jadi dia dipasang eksternal display. Ini eksternal displaynya ini. Ini teman-teman. Nah ini pasti bermodal sendiri nih nakodanya. Ini eksternalnya. Jadi mau digedein ininya TV-nya kayak layar bioskop juga bisa. Nah, yang aslinya kan ini nih agak gelap ya, mungkin agak susah ngeliatnya. Kalau ini kan enak, nah, terang dan berwarna. Ini eksternal, dari eksternal ya. Biasanya pandu-pandu juga ngambil datanya dari situ, dari pilot plugnya itu. Nah, ini pakai HP bisa kita nyambung berarti ya? apanya? Ini kan dia pakai wifi. Iya, Pak. Hah? Nggak bisa, aplikasi aplikasinya. softwarenya. Hmm. Ini kan ada aplikasinya. Lah ya enggak, berarti dia kita ada aplikasinya bisa nyambung juga berarti. Ya, coba. Bisa nggak support nggak? Dipakai satu serat sama itunya ya. Bisa sama. Pakai router aja, jadi datanya dia diambil lewat sini, nggak pakai kabel, pakai itu tadi. Ada yang pakai kabel ya sesuai harga lah. Kalau harganya mahal ya pakai router kayak wifi gitu. Jadi kalau yang murah ya pakai analog, tarik kabel. Untuk pengetesan ini mas, individual tesnya untuk AIS. Individual tes AIS loh, AIS. Kan loh, tadi kan tes. oke gitu loh. Oh ini Oh, tes koneksi, itu PV test kok. PV tes. Oke, ini ada yang nanya nih bosku, PV test. Ini kan? Nah, ini ada initial setup, sistem setup. Kita coba cari ya. Masalahnya, nah ini IO, set IO. IO ini adalah apa ya? Sistem apa namanya? Intinya itu IO ini untuk data NEMEA. Jadi input output. Nah, AIS ini terkonek ke radar, ya kan? Ke EDIS. Nah, itu IO-nya harus benar, jangan sampai dirubah-rubah. Jangan sampai diotak-atik ya. IO ini dimanapun itu, mau GPS mau apa, karena kalau dia sudah masuk ke settingan ini berarti nanti kalau dia berubah itu nggak connect, bisa nggak connect gitu loh. Jadi teman harus tahu ini. Nah ini makanya di password ini kan, harus supaya nggak dikorek-korek. Itu namanya di setting sama pabriknya. Kalau nggak salah ini passwordnya kan 30 kalau nggak salah ya. Kita balik lagi. Nah, untuk initial setupnya ini set data ini untuk mengisi nih di posisi antena. Jadi kalau mau nyeting awal, maksudnya pemasangan posisi antena ketinggian berapa, posisi di mana itu disetting di sini. Antena sampai dipasang sebelah kanan apa kiri, ya itu caranya. Oh ini ada. Oh ini manual. Jadi kalau kita mau tes ini transponder tes ya, ini di posisi di mana tadi? Di maintenance, enter. Habis itu di transponder tes. Kita mau tes transponder kita ini bagus apa enggak. Nah, password juga. Ini kan? Jadi tadi transponder tesnya di password ya kan? Passwordnya 303030. Nah, sekarang kita tes untuk transmitnya ya. Transmit. Jadi kita ini termasuk adalah salah satu cara kalau AIS kita mengalami masalah. Kita tes dulu, kita pakai PV test. Nah, kita akan tahu di situ. Kita ini lagi sakit apa, ya kan? Saya antenanya rusak, enggak oke. Nah, itu bisa. Jadi dari sini kita bisa menganalisa intinya apa namanya? Gambaran lah ya. Jadi ini transceiver test ya, kita tes untuk transmitnya.
tes. Ini kan channelnya 287. IC-nya 25 kHz. Ini pakai TX-nya yang high, ya kan? Kita tes ya. Sorry. Nih, transmitter proses, kita tunggu hasilnya bagus nggak. Kita tunggu masih 100 detik. Nanti ada repotnya kayak apa ya. Frekuensinya 161. Sambil menunggu Pak Habibie. 161. Wah, lumayan lama ini. Ya, masih 1 menit lagi. 1 minute. Nanti kosong nggak Iya, Pak? sandung. Tapi ya makanya dibikin ini kan, dibikin apa? Receiver tes sama gorong. Balik mana itu? Enggak, mulai tes. Tes, resip. Lah iku masuk ngisore. Exit. Iku receiver sebelah. Receiver Nah, Tes F1. F1 Mas Bro. 87 channel 2088. Coba video nih ya, nanti repotnya apa? Ya iku F1. Ini juga kita sama baru pegang Samyung ini tesnya. Wah, Berapa menit itu? 120 ya? detik 120. 2 menit. 2 menit. Kayak iku mah gak didelok sih. Sing untuk transmit mah. Iya kamu video mbok pause. Wis gak apa-apa, itu ya jalan kok hasil apa itu. Nah, iya. Habis itu udah kita ke kapal Egon dulu. Mila Utama, makasih. Nanti numpang sholat, ya sholat di sana. Udah jam berapa tapi? Jam 3 kalau nggak salah. Ikut. Hah? Egon. Udah tadi saya dengar baru nerima Mas, santai Mas. baru nerima penumpang. Baru nerima penumpang. Ini jam 1 bagaimana? Ini udah jam 12. Saya teleponnya malam 1. Ini udah jam 12. Iya tuh Pak. Sampai di sini jam 1 berangkatnya ya? Kapan ini? Ini kapan? Ya gua jam 1, paling dari itu telat jam 2 jam 3. Nah, iya. Ini mau kemana rencana? Mau jalan, Bung? Bun, pasang dulu. Bisa dipasang? Ya. Rampung kok ngecek jurusnya. Gak wis mari. Ini gara kita caranya ngetes. Itu kan enak. 3-0 ya. Iya mau pas foto ya. Ini nggak bisa congkok ini. Pelajaran yang keluar itu kan. Ya enggak apa-apa, yang makan kita aja ntar. Wes, Gimana nah. ya? Bisa. Si kurung, si Ketan di tongkang nanti. 24 detik. Halo. Makasih. Dalam. Mas, markone si Egon udah naik lah. Loh, baru. Sama markone yang udah. Senang berangkat jam berapa, Mas? 16. Ya, aku mau ke situ. Ini lagi di sana 11 Mas. Wis iku. Iya, kan apa-apa aneh. Oh enggak berubah. Oke. ini. Jadi terlalu tinggi sih sebenarnya ini. Tapi kok nggak apa-apa ya. Berarti dia pakai 24 volt. Ini kan ada 12. Ini 12 ini 24. Ini berarti ice ini. Ini ice berarti 24 ini.
Nah, Jadi ini nggak ada power supply-nya. Jadi ngambil dari apa namanya? Bukan dari DC kapal. Ambil tegangannya. Harusnya ada power supply. Jadi apa namanya? Apa-apa. Jadi ini memakai 24 volt power supply-nya. Nah, untuk antenanya 2 ya kan? TX DSC itu tadi. Jadi kalau ada masalah DSC-nya nggak bisa manggil atau apa, mungkin antenanya patah atau konektornya yang lepas, itu kita periksa. Jadi kalau sampai ini nggak bisa nerima atau nggak bisa mancar, langkah pertama ya kan, kita pastikan power supply-nya 24 volt yang untuk nyuplai perangkat VHF ini ada apa enggak. Kalau dia ada, output dari power supply itu ada, input masuk ke sini, display nyala. Nah, terus radio ini umpamanya nggak bisa transmit atau nggak bisa nerima, kita lakukan pengecekan di kabel koneksinya, koneksi yang dari sini sampai ke atas. Mungkin dimakan tikus kah, atau mungkin konektornya itu sudah berkarat. Nah, itu perawatan tugasnya perwira radio itu gitu, harus dicek. Jadi ya kalau mau perawatan ya ada tesar, dibikin tesar. Tesar itu adalah untuk mempermudah sampean di atas kapal pada saat bertugas di atas kapal. Bikin 1 bulan tesar untuk keseluruhan navigasi, ya kan, tanggal 1 umpamanya. Nah, perbaikan untuk pengecekan VHF udah dicicil lah istilahnya. Jadi jangan sampai numpuk, nggak pernah dirawat, nggak apa, tahu-tahu rusak. Itu kan untuk demi keselamatan kita juga saat ada apa-apa, untuk komunikasi kelancaran kapal. Ya apa namanya, pinter-pinter lah, sampai juga dirawat alat-alat navigasinya sama. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi ini hanya untuk TX sama RX dan memakai frekuensi saja. Jadi kalau ada masalah di ini, pengecekan yang paling gampang dulu lah istilahnya, power supply-nya dicek, tegangannya, terus koneksi kabelnya dicek. Nah, kalau itu tidak ada masalah, berarti perangkatnya yang bermasalah. Nah, kalau sudah perangkatnya bermasalah, itu kita harus bongkar. Nah, untuk sementara saya nggak bisa ngasih tahu apa yang rusak karena kita belum saat ini kita tidak ada media untuk itu. Ya, itu aja sih yang bisa saya terangkan ya, saya sampaikan untuk DAF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tadi kan habis dari 199 ya guys ya. Sekarang ke Egon nih, KM Egon. Ini kebetulan sandar di Surabaya. Jadi ada laporan dari Molek 1 Pak Faisal. Itu ini Doppler locknya ini mati karena ombak katanya. Air masuk katanya. Jadi kita udah bongkar nih, ternyata power supply-nya terbakar. Ini teman-teman, sudah kita coba akali tadi, tapi karena waktunya mepet nggak sempat. Jadi kita ganti dengan yang baru. Ini power supply-nya. Jadi teman-teman, ini adalah power supply yang baru ya. Tipenya SS24024. Ini inputan 110 atau 220 AC. Nah, outputnya 24 volt 10 ampere. Nah, ini yang menggantikan power supply yang rusak ini. Jadi kita udah pasang nih. Ini untuk inputan AC, ini outputan DC. Nah, ini masuk ke sini. Ini terminalnya. Ini terminal aja teman-teman. Ini terminal input, ini output untuk ke layar display Doppler lock atau speed lock.
Nah ini adalah outputnya apa namanya, doubler lock. Nah ini yang ke ECDIS lewat ini, kabel ini masuk ke sana. Jadi kita udah selesai pemasangan ini teman-teman. Kita coba pasang ya. Mudah-mudahan bisa berfungsi dengan baik. Jadi udah paham ya? Paham. Di apa? Ini output 24 sesuai dengan yang dibutuhkan untuk layar tersebut. Kita coba. Nyalakan Mas Coba nyalakan. Nah, alhamdulillah teman-teman, power supply-nya udah berfungsi dan doubler lock-nya ini merek JRC ya, GLN 741N. Kita tunggu dia loading. Oke, ini cek pos apa? Cek ininya, self testnya kan? Oke semua. Oke. Ini tampilannya ya. Nah, ini karena posisi kita lagi sandar teman-teman. Jadi ini ada speed ya. Oke. Alhamdulillah udah berhasil ya. Kita tinggal merapikan. Kita rapikan. Oke, terima kasih. Nanti kita rapikan. Matikan lagi ya. Yuk. Oke, makasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggal merapikan aja ini. Harus dari awal dari di sini malah yang sabar yang baik susah. Jangan selalu yang Video ini urung. ya bukan urusan sini lah. Nah sampai nangkep ya kelakunya nangkep ono, ya kelakunya ya dilebar gitu. Terus. Kalau mau nangkep saya. Gitu. Wes. Ya. Ya nunggu yang medical. Ya. Pateni nang kono dipateni. Oh, dipateni nggak tahu Pak. Ini nunggu dulu apa? Saya kan mereka yang medical. BK yang masih MTO. Itu kakak. Bener iki, bener. Iya iku Pak. Bener iki. Iku mlebu nang kono. Operasi pel. Lebune neng kamu neng piro neng videomu kae? Lebune neng Iki lho. Yo. tidak apa-apa. Bisa berapa penumpang kita Pak yang mau boarding? Jejes. Neng kono videomu. Jejes. Lebune neng kom apa lebune neng vol? Mas Eko.